warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Adilia Rizka. Nah, di sini kita akan mempelajari materi sejarah, yaitu munculnya golongan elit di Indonesia. Nah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita terfokus terlebih dahulu, rapikan alat tulisnya di atas meja. Dan sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, berdoa selesai. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Pertama, bagaimana munculnya golongan elit di Indonesia. Yang kedua, peran golongan elit di Indonesia dalam pergerakan nasional. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih golongan elit itu. Nah, sebenarnya golongan elit ini disebut juga dengan golongan priai. Nah, di mana golongan priai banyak berprofesi sebagai dokter, guru, jurnalis, ataupun aparatur pemerintahan. Nah, mereka ini, golongan elit ini memiliki pemikiran yang lebih maju serta semakin sadar terhadap penindasan-penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda yang menjajah di Indonesia. Latar belakang terbentuknya atau munculnya golongan elit di Indonesia ini adalah golongan elit merupakan hasil dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu politik etis. Nah, atau politik balas budi, yang dimana politik etis ini diresmikan pada bulan September tahun 1901. Nah, kebijakan politik etis ini lahir setelah adanya sistem tanam paksa di Hindia Belanda atau di Indonesia yang dikritik oleh C.Th. van Deventer, yang dimana beliau adalah seorang ahli hukum Belanda yang kemudian menjadi tokoh pelopor dari politik etis ini. Nah, adapun hasil dari politik etis atau kebijakan politik etis ini ada 3, yang disebut juga dengan trias politika. Yang pertama ada irigasi, migrasi, dan edukasi. Nah, yang pertama itu adalah irigasi. Irigasi ini dilakukan untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat, terkhususnya di bidang pangan atau pertanian. Yang kedua, emigrasi. Emigrasi ini dilakukan demi mengirimkan tenaga kerja murah untuk dipekerjakan di wilayah Sumatera dan sekelilingnya. Dan yang terakhir itu adalah edukasi atau pendidikan. Nah, ini dilaksanakan untuk menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh negara. Edukasi ini merupakan kebijakan yang sangat berpengaruh bagi masyarakat Hindia Belanda. Adapun sekolah-sekolah yang didirikan oleh kolonial Belanda adalah HIS Mula atau Min Ebregieding Leider Onderwijs, dan ada beberapa di antara lainnya seperti Stovia atau School tot Opleiding van de East Artsen. Nah, yang dimana sekolah-sekolah ini menerapkan pendidikan gaya barat yang diajarkan kepada masyarakat Hindia Belanda. Dan dari sekolah inilah maka lahirlah golongan baru dalam masyarakat Hindia Belanda yang kita sebut dengan golongan elit baru, di mana golongan ini juga disebut sebagai golongan priai. Selanjutnya, golongan terpelajar ini memiliki peranan penting dalam pergerakan nasional. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini mengadakan studi fonds atau dana belajar untuk memberikan kesempatan kepada pemuda-pemudi Indonesia agar bisa melanjutkan pendidikan sekolahnya, yang dimana ini bermulai dari dana belajar yang kemudian lahirlah organisasi Budi Utomo untuk memperjuangkan kemajuan dan memperluas pendidikan. Selain itu didirikannya juga organisasi seperti Muhammadiyah yang menuntun nilai agama yang telah dianggap menyimpang.
Nah, Muhammadiyah ini didirikan oleh KH Ahmad Dahlan. Nah, selanjutnya didirikannya sekolah taman siswa pada 3 Juli 1922 oleh Suwardi Suryadiningrat atau biasa kita kenal juga sebagai Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, pelaksanaan kebijakan politik etis tentulah membutuhkan sebuah rancangan yang matang dan anggaran yang cukup banyak. Pemerintah kolonial kemudian membentuk sebuah komite untuk mengusut keadaan ekonomi rakyat jajahannya, di mana penjajah pun melakukan eksploitasi yang kemudian menimbulkan reaksi dari kalangan golongan terpelajar. Tindakan-tindakan ekonomi yang dilakukan oleh penjajah ini semata-mata untuk melindungi kepentingan penjajah, bukanlah rakyat jajahannya. Ketiga, dalam bidang sosial, golongan terpelajar mendirikan organisasi pergerakan nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar terbebas dari penjajah. Nah, organisasi ini kemudian didirikan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang kemudian bagian dari pergerakan nasional ini salah satunya adalah Budi Utomo. Nah, ada nih beberapa bentuk perubahan yang dilakukan setelah lahirnya kaum elit atau kaum terpelajar dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pertama, dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Nah, kaum terpelajar di sini mendorong perjuangan melawan penjajahan Barat melalui pendirian organisasi-organisasi nasional. Yang kedua, bersifat nasional dan sudah ada persatuan antara daerah. Nah, perjuangan yang dilakukan melalui organisasi berhasil menyatukan masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama. Selain itu, persamaan nasib ini yang membuat munculnya persatuan nasional di masa ini. Yang ketiga, melakukan perlawanan secara pemikiran. Nah, perjuangan melalui pemikiran muncul karena masyarakat Bumiputra sadar bahwa kekuatan persenjataan ini tidak mampu mengalahkan pemerintahan Hindia Belanda. Alhasil, perjuangan beralih melalui pemikiran yang muncul dalam berbagai cara, mulai dari kampanye lewat pers, rapat akbar, tulisan, hingga menolak kerjasama dengan pemerintah kolonial. Dan yang terakhir, terorganisir dan ada kaderisasi yang jelas. Nah, perjuangan melalui organisasi berhasil menciptakan kaderisasi anggota. Melalui kaderisasi anggota, faktor kepemimpinan dalam perjuangan tidak lagi berfokus pada pemimpin yang karismatik, karena akan selalu muncul pemimpin dari kaderisasi yang dilakukan oleh organisasi. Nah, dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Disilahkan. Baik, saya dengar tidak ada. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Semoga teman-teman sekalian dapat memahaminya. Karena materi pembelajaran tadi dimulai dengan doa, alangkah baiknya ditutup juga dengan doa. Kepada para peserta didik dipersilakan untuk memimpin doa. Amin. Alhamdulillah, pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Semoga selalu bersemangat dalam proses pembelajarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.